Adapun deskripsi masalah siswa yang bolos. Terdapat salah satu siswa yang berinisial AN yang sering bolos. Kasus tersebut dapat ditangani dengan pendekatan behavioristik. Pendekatan ini fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta upaya untuk mengubah perilaku tersebut. Dalam pendekatan behavioristik ini memulai dengan mengamati perilaku siswa dan mencari tahu penyebabnya. Setelah itu, sebagai konselor membangun hubungan yang baik dengan siswa sebelum penerapan teknik konseling yang lebih formal seperti analisis ABC dan kontrak perilaku. Penerapan teknik kontrak perilaku, teknik ini melibatkan perjanjian antara konselor dan siswa mengenai perilaku yang ingin diubah. Konsekuensi positif jika siswa berhasil mengubah perilakunya dan konsekuensi negatif jika siswa tidak berhasil. Setelah dianalisis dan mencari tahu penyebab NA ini sering bolos, yaitu kurangnya minat dan mengikuti teman-temannya yang sering bolos. Lalu siswa berinisial N ini melakukan kontrak perilaku untuk mengurangi atau tidak lagi membolos lagi. Baik, adapun teknik yang saya ambil yaitu teknik modeling simbolis. Nah, di mana apa sih itu teknik modeling simbolis? Nah, modeling simbolis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami proses mental, kognitif atau perilaku manusia melalui representasi simbolis atau model. Dalam psikologi dan bimbingan, teknik ini melibatkan penggunaan simbol atau presentasi visual untuk memodelkan bagaimana individu berpikir, membuat keputusan dan perilaku dan situasi tertentu. Nah, model simbolis berfokus pada elemen-elemen kunci yang mempengaruhi perilaku seperti pola pikir, nilai-nilai, persepsi, dan faktor lingkungan yang berinteraksi untuk menghasilkan suatu tindakan. Nah, dalam konteks ini, modeling simbolis sering digunakan untuk mengubah perilaku melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pola-pola berpikir dan keputusan tertentu. Nah, teknik ini tidak hanya memudahkan hasil akhir atau perilaku yang muncul, tetapi juga menunjukkan proses-proses mental yang terjadi dalam pikiran individu. Nah, ada penerapan modeling simbolis pada masalah perilaku bolos ini. Bolos dalam konteks pendidikan mengacu pada ketidakhadiran yang disengaja di kelas atau kegiatan tanpa izin atau alasan yang sah. Perilaku bolos sering kali terkait dengan faktor internal seperti kurangnya motivasi, kebosanan, perasaan, gangguan sosial. Nah, modeling simbolis ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan mengatasi masalah bolos dengan cara dalam yang terstruktur. Adapun langkah-langkah penerapan modeling simbolis untuk masalah bolos tersebut. Nah, yang pertama mengidentifikasi faktor penyebab bolos. Nah, dalam modeling simbolis, langkah pertama adalah mengidentifikasi dan memetakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bolos. Nah, faktor-faktor ini bisa bersifat kognitif, misalnya siswa merasa tidak tertarik dengan mata pelajaran, emosional, misalnya rasa cemas atau stres terhadap ujian, dan sosial, misalnya pengaruh teman, misalnya rasa dengan menggunakan simbol-simbol atau representasi visual, konselor atau pendidik dapat menggambarkan bagaimana setiap faktor ini berkontribusi pada keputusan bolos. Misalnya, model simbolis dapat menggambarkan bahwa siswa yang merasa tidak nyaman di kelas cenderung mencari cara untuk menghindari kelas tersebut. Yang kedua ada membangun model pemikiran dan mengambil keputusan. Dalam modeling simbolis, pemahaman mendalam tentang bagaimana individu membuat keputusan sangat penting. Model ini dapat menggambarkan atau alur mengambil keputusan yang terjadi ketika seseorang memilih untuk bolos. Sebagai contoh, model bisa menunjukkan bagaimana seseorang menilai situasi seperti apakah kelas ini penting bagi saya atau apa konsekuensi jika saya tidak hadir. Nah, proses kognitif seperti menunda-nunda tersebut menilai situasi secara subjektif dan mengabaikan konsekuensi seringkali muncul dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada bolos.
Dengan memetakan proses ini secara simbolis, konselor dapat membantu individu mengenali pola berpikir yang mendasari perilaku bolos dan memberikan wawasan tentang bagaimana pola ini bisa diubah. Ketiga, ada memprediksi dan mengubah perilaku bolos. Salah satu aspek yang penting dalam modeling simbolis adalah kemampuannya untuk memprediksi dan merancang intervensi yang dapat mengubah perilaku berdasarkan pemahaman tentang proses mental dan keputusan yang ada dalam model simbolis. Berbagai strategi atau intervensi dapat diterapkan, misalnya seperti penguatan positif, memberikan penguatan bagi kehadiran di kelas seperti penghargaan atau pujian untuk setiap minggu siswa hadir tanpa bolos. Nah, penguatan negatif menjelaskan konsekuensi negatif dari bolos seperti penurunan nilai dan kehilangan kesempatan untuk memahami materi penting. Ada juga intervensi kognitif, menggunakan teknik terapi kognitif untuk mengubah cara siswa menilai penting kehadiran dan mengatasi kecemasan atau kebosanan yang mungkin mereka rasakan. Melalui model simbolis, siswa dapat melihat secara jelas bagaimana perubahan dalam pola berpikir mereka, misalnya mengubah cara mereka melihat kelas atau guru, dapat mempengaruhi keputusan untuk hadir dan bolos. 4. Ada menggunakan umpan balik untuk memperbaiki perilaku. Setelah intervensi dilakukan, model simbolis dapat digunakan untuk memantau hasil dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Misalnya, jika seseorang yang sebelumnya sering bolos mulai menunjukkan kemajuan yang datang lebih sering, model dapat digunakan untuk menganalisis dan memvalidasi perubahan perilaku tersebut. Siswa bisa diajak untuk merefleksikan perubahan pola pikir mereka yang mengarah pada pengurangan perilaku bolos. Sebaliknya, jika perilaku bolos terlanjut, model dapat menunjukkan bagian dari proses pengambilan keputusan yang perlu diperbaiki. Adapun keterkaitan modeling simbolis dengan masalah bolos. Modeling simbolis dapat memainkan peran penting dan mengubah perilaku bolos dengan cara yang sistematis dan berbasis data. Ada beberapa terkaitan antara modeling simbolis dan masalah perilaku bolos. Pertama, mengungkap pola perilaku yang tidak terlihat. Modeling simbolis membantu dan menggali dan memetakan pola pikir yang mendasari perilaku bolos. Terkadang, perilaku bolos tidak hanya merupakan akibat dari kebosanan atau malas, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh perasaan terasing, stres sosial, atau ketakutan terhadap kegagalan. Dengan menggambar proses mental ini secara simbolis, individu dapat lebih memahami akar penyebab perilaku bolos dan bagaimana cara untuk mengubah pola-pola tersebut. Kedua, ada meningkatkan pemahaman siswa terhadap keputusan mereka. Dengan menggunakan representasi simbolis untuk menunjukkan bagaimana keputusan bolos muncul, misalnya faktor internal seperti perasaan cemas atau ketidakminatan terhadap pelajaran, siswa menjadi lebih sadar proses pengambilan keputusan mereka. Hal ini memberikan peluang bagi mereka untuk merefleksikan keputusan mereka dan mempertimbangkan alternatif yang tidak baik, seperti menghadapi kecemasan atau mencari cara untuk membuat kelas lebih menarik. Pun meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan terhadap intervensi. Nah, yang dimana ketika siswa terlibat dalam proses modeling simbolis dan melihat dengan jelas bagaimana perubahan dan pola pikir mereka dapat mengurangi kecenderungan untuk bolos. Mereka lebih mungkin merasa terlibat dalam proses perubahan. Misalnya, siswa dapat diajak untuk membuat model mereka sendiri yang menggambarkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk hadir di kelas dan menghindari bolos. Adapun merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, di mana pemahaman yang diperoleh melalui modeling simbolis, konselor atau pendidik dapat merancang intervensi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, jika model simbolis menunjukkan bahwa siswa bolos karena merasa tidak mengikuti pelajaran, maka intervensi bisa difokuskan pada peningkatan pemahaman materi atau pengurangan kecemasan melalui strategi pembelajaran yang lebih personal atau berbeda. Nah, modeling simbolis memungkinkan untuk mensimulasikan berbagai skenario yang menggambarkan bagaimana siswa dapat mengatasi godaan untuk bolos.
Misalnya, model ini dapat menunjukkan bagaimana siswa yang biasanya bolos dapat merencanakan aktivitas atau rutinitas baru yang akan membuat mereka lebih terlibat di kelas. Dengan menggunakan simulasi atau eksperimen berbagai model simbolis, kita dapat menguji skenario-skenario yang berbeda untuk melihat mana paling efektif dan mengurangi bolos. Nah, kesimpulan tersebut dapat dilakukan dengan teknik modeling simbolis menawarkan pendekatan yang kuat untuk memahami dan mengatasi masalah perilaku bolos dengan menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor kognitif dan emosional yang mendasari perilaku tersebut. Dengan memetakan proses pengambilan keputusan, modeling simbolis memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana individu membuat keputusan untuk bolos serta bagaimana pola-pola tersebut dapat diubah melalui perubahan dalam cara berpikir dan bertindak. Dengan demikian, modeling simbolis tidak hanya membantu individu mengenali akar penyebab perilaku bolos, tetapi juga merancang intervensi yang lebih tepat untuk mengubah perilaku tersebut ke arah yang lebih positif. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Dengan siapa? Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Hajar Anta Ibu. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Bapak tadi belum basic pasangan. Iya Ibu. Gimana kelasnya tadi? Kalau kelasku itu Bu, di lantai 2 Ibu, yang paling ujung. Lantai 2 paling ujung. Iya Ibu. Dan pembinaan tadi? Iya Ibu. Tadi belajar apa nih? Tadi belajar bahasa Indonesia Bu, tapi sekarang itu Ibu Dewi tidak masuk karena lagi di rumah sakit anaknya. Jadi dia itu sekedar ngirim saja tugas Bu. Tadi pelajaran apa tadi yang pertama? Jam pertama itu Ibu saya belajar kimia, tapi itu pelajarannya susah sekali Bu. Baru yang pelajaran Ibu Tini. Iya. Kenapa susah? Soalnya itu tadi ulangan harian kabut mendadak kan semalam itu ketika di nonton di bioskop sama teman-temanku sehingga lupa Kak belajar karena ini ibu tuh tidak tanya bikin kebiasaan. Tidak datanya memang jadi bilang besok mau ulangan begitu deh. Tanya jadi tiba-tiba kita besok pakai belajar. Iya ibu, jadi kayak kesal sekali Kak Ibu. Tadi jam kedua yang kedua. Iya ibu, alhamdulillah mau suka itu minat ulangan ke ibu. Iya. Jadi ini sekarang udah belajar tinggi. Tidak ibu. Selesai juga tugasku ya, alhamdulillah. Udah belajar berarti tidak datang dulunya karena susah ujian datang jadi tugas pikiran asli tadi. Iya ibu. Sakit di kepala. Gimana kira tinggal? Dia ibu jalan Lentata. Jalan Tata. Ini jauhnya dari mana pergi sekolah? Dia terkait sama kakakku ibu karena di sekolah ini kan dilarang di motor ibu karena lagi pulang mamaku takut kalau bawa kamu ke sekolah. Lagian pula belum tiada KTP ku belum bisa pakai juga bikin SIM. Jadi takut bicara dokter. Apalagi juga saya anak suka ibu. Kamu sih ke? Jadi kalau ke sekolah kita pergi. Berarti kalau pulang kita jemput juga. Iya, ada jemputkan juga ibu. Dari kayak di situ jadi ya ibu yang
sekolah SD kayak TK itu ibu. Di situ juga ngajar jadi kan sekalian. Jadi dia Apa yang namanya kata ibu harus dari sini? oh ibu dia ibu. Iya. Iya. Pasti nak kenal juga itu. Siapa siapa lagi nama kita perkenalan dari awal. Yang baik, kenalkan saya Bulan. Iya ibu Ini dari salah satu guru BK di sekolah ini. iya bu. Oh, maksudnya kan dilihat. Iya baru di kuliah ibu karena dulu kok ada yang tidur kayak pensiun ibu. Oh, iya karena sudah baru beberapa bulan yang lalu. Jadi kan banyak sekali siswa tuh jadi kayak mungkin jadi sempat tanya juga tahu. Dan abang Saka juga mungkin ke sini. Jadi ini nak kecil ini kenapa kita panggil di golongan mereka nak? Tidak. Baru pertama kali kata Lombe karena pertama tuh kita suruh Fania panggil kak. Iya. Bilangi kan pertama makan kak kasihan ini bu makan kak terus datang Fania kasih begini kak. Weh dipanggil tuh sama ibu Bulan. Bulan siapa? Yang itu Bu kalau sekolah. Yang mana itu? Adik saya guru baru lah sekolah. Ibu Bulan gede aku bilang apa lagi masalah aku kasihan kak biasanya di BK orang bermasalah. Terus kalau boleh tahu apa masalah ibu? Jadi kenapa saya panggil kita di sini? Karena tidak di SKPK absen itu lagi banyak sekali dibolos tak nah. Sekali dibolos kak itu nah panggil ke sini, panggil teman ke sini karena mulai rekapan absen tak dan sekali bolos tak ada 9 bolos lagi nah. Baru 2 minggu, 1 bulan, 4 minggu, 9 bulan kak. Jadi itu mau pakai di sini lah. Kalau boleh tahu itu di mata pelajaran apa ibu? Pelajaran keturunan. Apa ki 2 kali di bahasa Inggris, 1 kali di matematika, 3 kali juga ini bahasa Indonesia, sama yang 4 Pasti ini ya bu. ini yang 4. Jadi itu banyak sekali dulu karena pertama itu bu di kelas itu panas ibu kayak ada yang memang saya tapi ya mungkin ibu panas sih baru tidak jauh kayak juga belajar di kelas karena itu teman-temanku kayak misalnya itu kayak berpendapat ya selalu kayak juga tidak ada dengar jadi percuma aja karena itu mengundang itu tidak suka ibu kayak dikasih ibu karena kalau kita ini semangat belajar itu tapi pas sudah pada pas kecil jadi jadi yang gunakan ibu juga melakukan lagi sama ini dia dari bilang pasti mampus main kalau datang ibu jadi pas selama bolos ibu dalam kakak kelasnya Dila ini kan sahabatku dari dulu ya memang ibu memohon permohonan ibu
masanya muka pindah kelas ke 12.2 karena ada sahabatku di situ, karena di 12.1 itu temu kayak cuek-cuek semua temanku itu kayak iya betul pintar tapi setidaknya Andi juga gitu. Jadi jadi sebelumnya tuh sebelum masuk di sesi eksplorasi masalah yang lebih dalam, buka dulu terapkan, buka dulu kasih tahu di dalam ranah baik itu ada asas-asas. Nah, di mana ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan maksudnya itu asas kerahasiaan bahwa ketika kita ceritakan di masyarakat tidak bakal dibocorkan ke siapapun. Kita tahu juga yang tahu punya masalah apapun itu, kita berdua yang tahu, jadi jangan kayak tahu begitu untuk cerita ke masyarakat yang di dalam kita ceritakan dari masyarakat. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, jadi kayak terbuka bagi saja apapun, terbuka bagi saja masyarakat, ceritakan yang kayak begitu, ceritakan tidak, karena kita sih kan ada asas kerahasiaan yang mereka, jadi kita ceritakan secara terbuka karena bakal dirahasiakan, kita jadi berdua yang tahu. Ada juga asas kesukarela. Jadi tadi kesini kena atas sukarela aja tuh terpaksa gigi atau bagaimana? Sukarela aja, iya. Sukarela jadi mungkin tertentu yang akan kita sepakati pada sesi prosedur pada hari ini. Jadi mungkin apakah cukup 45 menit atau bagaimana? Baik Bu, menurut waktunya bagaimana kalau 40 menit saja Bu, karena sudah ini karena sekarang itu jam sudah menunjukkan 10 Bu, sedangkan jam 11:45 itu saya masuk Ibu belajar. Jadi mungkin bisa dengan kenapa bolos mata-mata pelajaran tersebut. Baik Ibu, bolos karena pertama tidak suka dalam kelas, panas, temanku juga itu kayak nanggap kita sebagai saya memang itu dia dibalas masuk batas bolos orang setiap kelas kelas itu sedikit sekali mau nongkrong waktu sama ibu, padahal soalnya dia akan tugas bolos juga itu berdua itu kayak tidak ibu yang dari tugas besar tidak nyaman di kelas karena begitu semua itu. Masalah apa nih, mata pelajaran apa itu? Mata pelajaran yang iya sudah kita tadi kami yang pakar sekali gimana ya, kayak edukasi begitu nah. iya. Tapi kalau masalah ini kayak nonton penjelasannya begitu, itu yang kasih jadi bosan, bolos sih. Iya. Sebelumnya itu ada faktor lain yang membuat bolos, kayak kecuali yang tidak kita bilang tadi yang masalah pelajaran. Apakah ada yang faktor lain kenapa bolos? Diajak juga teman-teman cerita ajak ke ini di sini pokoknya kita sedikit pada untuk lawani saja terus jauh boleh jadi pulang nih karena suka mau kita kelas sebenarnya, tapi kelas 12 juga
Kenapa baru herannya kenapa belum ke kelas 12 baru di kelas 12 tahu masih begitu ya, oh masih juga bisa, begitu kak. Sedih sekali hatiku dikasih begitu, kayak seolah-olah nggak menghargai kak begitu. Padahal selalu Selalu deh kayak itu. Nah belakang ini juga kayak rentan nih, motivasi belajar tuh gara-gara temanku yang begitu. itu tertentu atau semuanya kan teman kelas Tertentu gitu yang paling kadang begitu yang di bidang fisika, tidak usah gitu. itu mereka sendiri memang ada circle Ada circle-nya ibu, jadi sebenarnya itu pikir tuh kayak sosok ini, ada di powernya ibu, jadi begitu ibu. oh pikanannya guru sejarah Iya bu, yang itu teman-teman tempatnya yang dia tuh mamanya di sini. di bina Baru jauh di kelas saya. jadi kita bolos nanti juga kita tadi ini Iya ini bu. itu bolos ki masalah itu yang mata pelajaran itu macam mata pelajaran kimia atau Iya yang tertentu juga. Yang bolos. itu biasa kalau bolos ki kemana ki Oh ke kantin kamu biasa kan juga korpok. Banyak. astaga boleh memancing dan ada TV Sapang Program berjisni. Apa yang bantu di sana? jadi bolos ki keluar ki memancing di pagar Ya bu. Kadang nggak juga stres sama teman kelas. jadi selain itu biasa kalau bisa itu jam pelajaran kimia jam berapa jam kedua tadi pertama Jadi dua. Kalau yang pertama ya masih semangat ya bu, yang kedua tidak yang lima capek, apalagi kelas lagi asma panas sekali. jadi biasa keluar tuh kita dan bagaimana bolos tak masuk dulu Masuk dulu sudah mengabsen guru, masuk sudah itu kan dua kali mengabsen tuh tidak ada yang sentuh. Kan begitu tak kalau saya kan kasih gigi, kerana nak checklist ni. Dia mengabsen dua kali bu, absen datang sama absen pulang. itu ini kelas berapa dia Kelas 10. kelas Iya. jadi dia ajak pulang di Iya. Tanya kamu langsung. itu biasa bolos langsung ke biasa kan keluar kilometer pagar langsung keluar pulang ke rumah atau pergi lagi nongkrong lah di mana Kan tidak biasa jadi nongkrong iya di warung. Oke, nah kan tadi itu sudah diceritakan di masyarakat tentang kenapa bolos karena mata pelajarannya kimia karena gurunya yang seperti itu yang kayak membanding-bandingkan di siswa lain semata sama nonton gitu penjelasan jadi kita bolos dikit kita keluar begitu di kelas tapi masih bikin absen begitu Nadine. Iya. Jadi oke jadi sebelum itu kita masuk di penyerapan teknik. Nah di sini tuh ada teknik simbolis. Nah di mana itu kayak ada nanti letakkan di video nak. Jadi bagaimana siap jiki ini nak? Siap jiki. Tekan di gunung tadi.
Jadi ini nak mungkin menonton apa untuk menonton lewat laptop atau HP misalnya mata. Oke, saya karena jadi dewasa. Laptop ini Satu, mulut. silakan ditonton dulu nak. Kita hari ini bakal belajar olahraga. Apa bunyi? Lah, saya juga. Maksud bapak pakai ini. Ayo bunyi gaya. Oke, bunyi kamu sekarang. Udah belum? Belum? Wah, tengah lagi bocah. Boleh. Oh, tolong. Saya tekan je. Jangan kamu mati. Sudah, ayo ambil. Bapak antarin. Ikut Pak, ikut juga. Ya udah, ayo. Oh, jadi di rumah kamu ya? Apa di rumah sendiri ya Pak? Nah, iya. Di sini aja Pak, jangan ikut. Oh, nggak boleh. Kirain boleh. Mana ya bajunya? Lupa. Mana? Ambil si Bapak. Ini bajunya Pak, ambil. Ya udah, maaf ya. Sini Bapak pegangin. Pak, listrik bentar ya Pak. Ya udah. Oh iya, anak-anak ketinggalan Pak. Pak, sini Pak, berhenti Pak. Anak saya ketinggalan Pak. Berhenti. Bantuin anak-anak. Tolong dong Pak. Bapak hilang. Itu capeknya. Terus gimana? Bocil. Kita kan bentar lagi. Ayo, ikut. Berhancur berdosa lu. Yuri, Bolos Pak, Farel, bolos juga. Didi, Sama Pak, sebenarnya kemarin. sakit Pak. Ini sekolah kebetulan ini kan. Dia harus bebas. Yes, lah saya mau belajar Pak. Kantor itu dulu. Lah tapi kan cuy, belajar yang makan. Gila, nanti dulu. Buset, ini gimana? Ayo. Lah iya, buat gimana ya turun? Ini kita mau sholat sih. Faktor dan Penyebab dan kerugian. Iya Bu.
Gimana rasanya bunga? Kok malam itu gimana? Nah, ini dok anak saya yang buat disunat dok. Oke, sini dia sunat. Gak sakit kok sini. Kayak digigit semut doang kok. Nggak mati. Jangan mati kamu. Ya, daripada potong semua. Itu orang tahu baru. Orang yang lagi bakar-bakar. Bakar-bakar dah. Enak terbakar. Enak terbakar. Bakar. Bakar batu. Bakar batu. Kesemua. Seni dalam pelajaran. Adalah teknik penerapan modeling simbolis. Seperti yang seperti kasusnya Mbak Nana ya. Ini juga diajak sama temannya. Ya, kan tadi Nana juga diajak sama temannya kan. Jadi seperti Udah masuk, udah belajar aja sih, benar.
bolos pelajaran, si masyarakat bolos pelajaran, bapaknya tak namanya, bapak kasih ke guru BK, udah masuk lagi banyak. Coba lihat. Bisa kan itu banyak? Itu kan jadi tadi sudah nonton kan tentang animasi tentang bolos pelajaran. Maksudnya sama seperti karena tadi jadi itu mau menanyakan menunjukkan apa yang menjadi faktor kemudian pada saat melakukan bolos. Yang pertama itu faktor yang menyebabkan kemudian pada saat kita bolos sekolah, yang pertama itu otomatis diri kita akan menurut kayak mundur gitu. Yang kedua itu kayak kita bakalan berhadapan lagi dengan kekecewaan. Nah, ketika kita sudah melakukan beberapa kali otomatis kita bakalan ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyurati ke orang tua kita. Nah, otomatis yang menentukan orang tua kita itu orang tua sudah bisa membiayai, malah dia dipanggil ke sekolah karena perilaku yang tidak seperti bolos ini. Sekali kasihan sekali orang tua tidak membiayai, tapi kita lakukan bolos seperti itu. Bagaimana perasaannya anak-anak ketika melakukan bolos tersebut? Apakah tidak merasakan kegelisahan atau senang atau bahagia seperti ini? Awalnya aku senang, tapi pada saat melakukan sesi konseling ini bahagia. Kayak kan? Oke, jadi melakukan hal bolos seperti itu kemudian sangat besar. Karena kenapa? Karena kan kita tahu sendiri di sekolah ini kan sudah melakukan 3 kali bolos, pasti ada pemanggilan orang tua kan. Tadi Nana juga bilang ketika sudah berangkat pasti ada dipanggil orang tua. Nah, kan kasihan orang tuanya kan seperti itu. Jadi mulai hari ini jangan melakukan bolos seperti itu. Kan sudah tahu kan bagaimana kemudiannya, bagaimana penyebabnya. Kan pasti penyebabnya juga nilai apa dirinya, dan juga pasti anjlok seperti itu kan sudah juga kelas 12 kan sayang sekali kalau nggak lulus, apalagi ini bolos kelas 9. Jadi
Sebelum itu ibu mau kasih kontrak berlaku. Sudah benar ya. Ya, jadi sudah tahu ya kontrak berlaku apa. Kontrak berlaku seperti itu maksudnya kayak ya, betul sekali. Baik Ibu, jadi dari kontrak berlaku ini yang pertama itu kan kebiasaan negatif saya itu bolos. Jadi solusinya itu atau perilaku positifnya itu saya harus mengikuti mata pelajaran dengan tepat waktu. Mungkin saya lebih tidak boleh menganggap sebenarnya hal tersebut itu saya harus menghargai, apalagi di mata pelajaran tertentu. Tentu saja kan ada reinforcementnya, jadi reinforcement atau penguatan negatifnya itu mungkin saya akan diri saya akan jelek jadi reward dari diri saya itu mungkin bisa ditambah jajan bersama ibu. Betul sekali. Jadi ibu juga mau minta sama Nana ketika nanti kita sudah melakukan sebentar ibu kasih tentang karakteristik pelakunya Indonesia. Baik Ibu, LKPD-nya itu melalui link kapan sih? Iya, iya nanti saya kan bagaimana Bu bisa bekerja? boleh. Ya. Tentang apa dapatnya itu bolos. Mbak tanya di sini. Sudah Ibu. Kalian di sini. Tadi yang LKPD-nya. Sudah ya. Oke, selanjutnya kita jadi proses konseling individual ini pada awal jam ini kan kita sudah menyepakati waktu 40 menit. Jadi terima kasih Ibu. Setelah saya bercerita kisah saya mengenai masalah bolos saya sama Ibu, saya merasa lebih lega lagi. Terima kasih. Jadi insya Allah saya akan meminimalisir atau mengurangi bolos saya Ibu, dan saya juga harus menghargai guru yang masuk. Jadi kan tadi itu sudah melakukan kontrak berlaku, jadi itu harus juga betul-betul karena di situ ada tadi tanda tanganku. Jadi ketika saya menginginkan hal tersebut itu, maka saya akan mendapatkan punishment dari hal tersebut itu. Otomatis itu punishmentnya kayak dikurangi dan jenjangku sama orang tua aku. Jadi saya
mendapatkan reward itu kembali buku berikutnya. Mungkin itu saja Ibu. Jadi mengenai refleksi pertemuan kita, terima kasih juga karena saya menjadi sarjana dari pertemuan ini. Terima kasih juga yang Anda sudah menceritakan segala masalah-masalah kenakalan dan anak bolos. Mungkin jadi mungkin kita lihat kalau masih ada yang perlu diceritakan masalah tersebut atau bagaimana? Mungkin Ibu sudah cukup buka sekarang sudah masuk nih jamnya pentas apa awal pekalan ya. Kita terima kasih Anda sudah menceritakan masalah-masalah. Oke, selanjutnya ini Ibu ada lembar evaluasi. Mungkin lembar evaluasi ini bisa dikerjakan di rumah karena mengingat waktu kita sudah habis 40 menit, jadi lembar evaluasi ini mudah-mudahan kerjakan di rumah. Nanti kan kita akan melakukan sesi konseling pertemuan yang kedua dan saya akan melihat perkembangan anak-anak itu. Boleh? Oh iya Bu, boleh. Jadi saya kasih lembar evaluasi ini, nanti minggu depan kita ketemu. Bukan tadi mungkin melakukan proses konseling individual kedua, bagaimana itu Bu dengan waktunya? Kalau bisa jangan hari ini Bu. Iya, karena minggu depan, karena padat sekali kita juga Ibu. Kalau hari ini bagaimana kalau hari Selasa saja Ibu? Jadi hari Selasa ya, jadi hari Selasa, nanti hari Selasa itu lembar evaluasi. Jadi kan waktu juga kita tinggal beberapa minggu sudah habis, jadi lembar evaluasi nanti kita akan. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Baik. Kita terima kasih Anda sudah menceritakan masalah-masalah. Mungkin bisa kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih ya. Semangat belajar.